Ya, kita kembali lagi di Watch Out pemirsa, di mana setiap hari Jumat kami hadirkan dua segmen khusus tepatnya untuk Anda, yaitu segmen Jalan-Jalan Asik. Ya, berbagai rekomendasi tempat wisata untuk Anda yang digarap dengan sangat ciamik, gitu ya. Dan kali ini kami akan memberikan alternatif bagi Anda wisata menikmati keindahan Indonesia, yaitu Gunung Semeru. Salah satu puncak tertinggi di Jawa yang menawarkan panorama yang begitu indah dan juga mudah dijangkau. Di sana juga ada Danau Ranu Kumbolo yang wow, danaunya tuh di atas gunung ya. Wow, dan menyusuri padang tumbuhan di Oro-Oro Ombo, hanya sebagian kecil dari serunya jalan-jalan ke sana. Dan jangan lewatkan pula kemegahan Pura Mandaragiri Semeru Agung sebelum mendaki gunung yang dianggap suci oleh masyarakat Tengger ini. Dan pemirsa, berikut alternatif liburan bagi Anda dalam segmen khusus Jalan-Jalan Asik. Gunung Semeru merupakan atap Pulau Jawa. Berdiri setinggi 3.676 meter, gunung di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Jawa Timur ini selalu ramai dikunjungi pendaki. Rata-rata pendaki per hari sekitar 600 orang. Jumlah ini meningkat 2 kali lipat di hari libur. Padahal, batas maksimum pendaki gunung ini cuma 500 pendaki. Jalan-jalan asik kali ini akan mengajak Anda melihat hal-hal menarik di jalur pendakian Gunung Semeru. Hal pertama yang harus Anda perhatikan saat hendak mendaki Gunung Semeru adalah menyiapkan bekal. Pastikan semua perbekalan terpenuhi, karena pendakian akan berlangsung selama 3 hari 2 malam. Untuk menuju Gunung Semeru ada 2 jalur yang bisa kita lewati. Yang pertama melewati Pasar Tumpang di Kabupaten Malang, atau yang kedua melewati Kecamatan Senturo di Kabupaten Lumajang. Saya akan mengajak Anda merasakan asyiknya melalui jalur Lumajang. Tapi saya tidak sendiri, saya akan ditemani oleh... Halo, saya Caca. Mas Caca, apa saja keasikan yang akan kita rasakan jika melewati jalur Lumajang? Ya, kita akan melewati pura terbesar se-Asia Tenggara, yaitu Pura Mandaragiri Semeru Agung. Terus kita melewati Desa Burno. Selanjutnya kita akan melewati Jembatan Monyet. Wow, pastinya akan menarik. Langsung saja Mas, kita berangkat ke Semeru melewati Lumajang. Let's go! Perjalanan ke Ranupani dapat ditempuh selama sekitar 2 jam perjalanan dengan menyewa mobil. Tapi, kalau waktu Anda senggang, tak ada salahnya untuk mampir ke Pura Mandaragiri Semeru Agung. Di Desa Senduro, Kecamatan Senduro, Lumajang ada sebuah pura besar bernama Pura Mandaragiri Semeru Agung. Pura ini merupakan salah satu pura yang menjadi pusat aktivitas umat Hindu ketika ada hari-hari besar. Nah, kita akan mencari tahu tentang pura ini dan saya diajak oleh Kang Caca, Mas Caca untuk mendalami lebih jauh tentang Pura Mandaragiri Semeru Agung. Saat tidak dilangsungkan upacara keagamaan, Pura Mandaragiri Semeru Agung tak hanya dikunjungi umat yang akan bersembahyang, namun juga wisatawan yang datang untuk melihat-lihat pura atau sekedar berfoto di dalamnya. Pura Mandaragiri Semeru Agung berlokasi di kaki Gunung Semeru dan menjadi bagian dari gunung yang dianggap suci oleh masyarakat Hindu Lumajang itu. Mas Caca mengajak saya untuk bertemu dengan Pak Misto yang akan menjelaskan lebih lanjut tentang Pura Mandaragiri Semeru Agung. Halo Pak Misto, selamat sore. Oke, selamat sore. Nama saya Pak Mangku Misto, selaku pemangku ada di Pura Mandaragiri Semeru Agung. Kalau pura ini memang terbesar di Asia Tenggara. Nah, terus pura ini dibangun pada tanggal 27 Juli 1991 pura ini. Jadi yang datang ke sini itu umat Hindu dari berbagai daerah? Dari berbagai daerah. Ya, umpamanya yang suku Jawa, yang suku Tengger, yang suku Madura, kan banyak yang dari Madura, umat Hindunya dari Mongsowetan, Kabupaten Gresik itu juga ada, suku Madura, ya, suku Bali,
pokoknya seluruh umat Hindu dimanapun kalau di sini ada upacara udalan, datang semuanya sembahyang di sini. Begini, jadi kalau di Hindu ini adalah ada nista, madya, utama. Jadi yang bagian nista itu yang ya, di bawah situ di Candi Bentar, terus yang ini adalah madya atau tengah, halaman tengah. Yang di atas itu mandala utama, yang tempat persembahyangan. Nah, makanya bagi pengunjung dan lain sebagainya sudah ada tulisan itu, mohon maaf yang tidak sembahyang dimohon tidak masuk. Jadi untuk main-main dan sebagainya, foto-foto di halaman tengah ini. Mahameru disucikan karena menurut mitos, gunung itu telah dipindahkan dari India ke Jawa agar pulau ini tak terombang-ambing di atas lautan. The Mansion at Duku Golf Kemayoran. Launching Tower Fontana, lokasi di pusat bisnis Jakarta. Dengan spectacular golf view, bisa dimiliki dengan 60 kali cicil tanpa DP, tanpa bunga. Hubungi 021 2928 8000. Mereka semua seolah bergerak dan berjuang dalam diam. Mereka juga dengan ikhlas mendedikasikan seluruh hidup mereka atas nama cinta pada sesama dan lingkungan, meski mereka sendiri hidup dalam keterbatasan. Kick Andy akan berusaha tetap konsisten menyebarkan harapan dalam bentuk pemberitaan kisah orang-orang yang sangat inspiratif. Andy's Diary, berbagi cinta secara nyata. Jam 8 malam ini. Film dokumenter sebagai genre sangat bisa mendukung gerakan industri kreatif atau ekonomi kreatif di Indonesia. Tantangan bagi para pembuat film dokumenter, khususnya yang pemula, adalah bagaimana untuk bisa beradaptasi atau melihat segala sesuatu dari berbagai aspek. Pada saat yang sama mereka juga mendalami persoalan. Apa yang ditunjukkan oleh para pembuat film adalah sebuah kepekaan menangkap persoalan. Kick Andy hadir setiap Jumat jam 8 malam. Setelah kembali melanjutkan perjalanan, akhirnya saya tiba juga di Ranupani. Tempat ini merupakan titik pertama pendakian ke Gunung Semeru. Di pos Ranupani, pendaki bisa istirahat sejenak sebelum melewati jalur pendakian dengan berjalan kaki. Di sini pula, kita bisa menyewa warga desa Ranupani yang berprofesi sebagai porter. Sebelum jalan-jalan ke Semeru, kita harus lapor dulu ke petugas yang ada di Ranupani. Ranupani ini sebenarnya nama salah satu danau di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Sebelum mendaki Gunung Semeru, kita harus lapor dulu ke pos ini. Di sini ada beberapa syarat yang harus kita penuhi. Apa saja syaratnya? Kita langsung tanyakan ke Bang Ningot. Oke, Bang Ningot, apa saja sih syarat yang harus dipenuhi oleh seorang calon pendaki kalau mau ke Semeru sana? Salah satu syarat untuk dipenuhi teman-teman pendaki yaitu fisik mentalnya, itu yang utama. Ada kelengkapan administrasinya juga ya? Untuk kelengkapan administrasi dan lain-lainnya yaitu salah satu surat sehat dari dokter, surat sehat, fotokopi KTP, dan materai. Di pos Ranupani ada sebuah danau yang menjadi ciri khas dari wilayah ini. Bang Ningot, seperti apa sih kondisi terkini dari Ranupani ini? Kondisi Ranupani 20 tahun yang lewat dengan sekarang ini sangat memprihatinkan, yaitu terjadi pendangkalan,
Dan itu nanti dampaknya mungkin beberapa puluh tahun lagi akan terjadi banjir lewat Tergulo dan nanti larinya ke Lumajang. Dalam aktivitas pendakian ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Jangan tinggalkan apapun kecuali jejak, jangan bunuh apapun kecuali waktu, dan jangan ambil apapun kecuali gambar. Hari ini, garis finish saya adalah danau di atas gunung bernama Ranukumbolo. Antara Ranupani dan Ranukumbolo, ada 3 pos peristirahatan yang akan saya lalui. Untuk mencapai pos pertama, butuh waktu sekitar 2 jam berjalan kaki. Halo, mantap dah. Mameru jos. Di ketinggian sekitar 2.300 meter dari permukaan laut ini, sinyal ponsel masih bisa dinikmati. Selain memanfaatkan sinyal, jangan sia-siakan juga kesempatan untuk menambah teman dengan mengenali pendaki lain. Jarak dari Ranupani ke Ranukumbolo terbentang 9,5 km. Rata-rata, waktu tempuh berkisar antara 4 hingga 5 jam. Pos 2. Nama saya Jasam sebagai porter di Gunung Semeru. Kalau barang bawaan kita terlalu banyak untuk menuju Gunung Semeru, kita bisa minta tolong ke para porter yang akan membantu kita. Pak Jasam, berapa sih biaya ongkos untuk minta tolong bawain tas sehari? Kalau sehari, kalau harian itu 150. 150.000? Ya. Bapak udah berapa kali naik Gunung Semeru? 5 kali bulan ini. Kalau selama karir Bapak sebagai porter? Puluhan kali sudah, Mas. Puluhan kali? Iya. Porter, reporter. Lanjut Gunung Semeru. Setelah pos ini, kita akan melewati beberapa objek menarik. Salah satunya, sebuah tebing indah bernama Watu Rejeng. Mari. Selama menyusuri jalur ini, kita bisa mengamati aktivitas burung-burung liar. Akhirnya pos 3. Semangat. Oh, udah lapar. Populernya Gunung Semeru sebagai destinasi wisata alam ternyata berdampak negatif. Salah satunya vandalisme yang dilakukan para pendaki. Mungkin mereka belum sadar bahwa bentukan alam ini akan lebih indah jika dibiarkan tanpa coretan. Sebentar lagi nyampe Ranukumbolo. Ranukumbolo merupakan salah satu dari 6 danau di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Dengan luas sekitar 15 hektar, ia menjadi yang terbesar dibanding yang lainnya. Kesegaran udara di Ranukumbolo berpadu dengan halusnya semak yang diselingi bunga edelweiss membuat keindahan Ranukumbolo benar-benar lengkap. Oh my god, Ranukumbolo. Wow. Akhirnya nyampe juga di sini. Di Ranukumbolo ini seringkali pendaki mendirikan tenda. Saya juga akan mencoba berkemah di Ranukumbolo malam ini. Jadi, ayo kita dirikan tenda sekarang. Saya pun tak sabar untuk mengabadikannya melalui bidikan kamera. Namun seindah apapun tampilan yang terlihat dari jepretan saya, visualisasi yang langsung dirasakan mata tentu lebih berkesan.
Ranukumbolo ini ada di ketinggian 2.390 meter di atas permukaan laut. Selain bisa berkemah di sini, kita juga bisa memancing. Para pemancing ikan di Ranukumbolo punya cara untuk mendapatkan ikan yang unik. Mereka mengikatkan lonceng ke tali yang telah diumpankan ke ikan. Kalau lonceng berbunyi, artinya umpan dimakan dan ikan pun langsung didapat. Hal lain yang dapat dilakukan di Ranukumbolo adalah menikmati suasana tentramnya dari batang pohon yang tumbang ke arah danau. Meski terlihat dangkal, pendaki tak boleh berenang di Ranukumbolo. Selain berbahaya, air di danau ini juga harus dijaga tetap bersih untuk keperluan para pendaki. Kita sekarang sudah sampai di area perkemahan Ranukumbolo. Saatnya saya membangun tenda. Distrik 8 at Lot 28 SCBD dengan lokasi yang premium di kawasan SCBD. Dengan akses yang mudah dicapai, diapit 3 jalan utama kota Jakarta, yaitu Jalan Sudirman, Jalan Gatot Subroto, dan Jalan Senopati Raya, serta memiliki akses shortcut langsung menuju SCBD. Miliki unit office premium dengan DP 30%, bisa dicicil 36 kali, 69 juta rupiah per bulan. Hubungi 021 724 8800. Juga kerajaan Lamuri ini kalau dalam catatan-catatan Cina itu disebut dengan Lanwuli atau Lanpuli. Ya, kalau catatan Arab disebut dengan Lambri. Hasil perilaku manusia di zaman yang lampau dan itu memang cocok dengan deposit-deposit yang kita temukan di sekitar. Ada beberapa pendapat dari masyarakat setempat menyebutkan dulu mereka kira itu batu-batu yang terbuang. Melawan Lumba Lamuri, kejayaan yang terabaikan. Jam 11 malam ini. Pemimpin bangsa harus kemampuan menebas para koruptor. Tentu saja harus punya ketegasan menebas para koruptor. That's right. Itu bisa diatasi. Seru kan? Masih penasaran? Kami hadirkan kembali Mata Najwa on Stage, penebar inspirasi. Besok jam 8:30 malam. Mario Teguh Golden Ways hadir setiap minggu jam 7:30 malam. Setelah bermalam di Ranukumbolo, saatnya saya melanjutkan perjalanan. Pertama-tama, saya akan melewati tanjakan cinta. Ada mitos yang bilang, kalau kita berhasil mendaki tanjakan ini tanpa berhenti dan tidak menoleh ke belakang, maka hadiahnya, jodoh kita akan tercapai. Baiklah, akan saya coba. Berhasil. Mudah-mudahan nengok ya. Ya, akhirnya berhasil menaiki tanjakan cinta. Artinya cita-cita cinta saya akan terjadi. Kalau saya percaya. Tapi pemandangan di sini sumpah keren banget. Keren banget. Wow, amazing. Tepat di balik tanjakan cinta, ada sebuah tempat bernama Oro-Oro Ombo. Dari sini, puncak Mahameru bisa terlihat.
Bahkan letusannya bisa kita saksikan dari jauh. Selamat datang di Oro-Oro Ombo. Dari sini terlihat dataran yang sangat luas dan tanaman di sana jika saat berbunga akan menghasilkan warna ungu yang sangat indah. Orang seringkali menyebutnya tanaman lavender, padahal nama tanaman itu adalah Verbena brasiliensis. Tanamannya mudah menyebar, tapi karena ada siklus tahunan, penyebaran tanaman bisa dikendalikan. Tanaman Verbena brasiliensis biasanya berbunga sekitar bulan Juni hingga Juli. Biji pada bunganya mudah menyebar, sehingga sempat timbul kekhawatiran penyebaran tanaman ini di Oro-Oro Ombo dapat mengancam eksistensi spesies tanaman asli. Setelah sekitar 20 menit berjalan menyusuri Oro-Oro Ombo, Cemoro Kandang menyambut saya. Tempat ini dirembuni pohon cemara. Selain itu, di sini juga tumbuh tanaman yang buahnya bisa dimakan. Wah, apa ini? Kerungkung ini, Pak. Buah kerungkung. Buah kerungkung. Boleh dimakan nggak, Pak? Boleh. Wow, kita coba. Silakan. Buah kerungkung. Bentuknya kayak strawberry. Kita coba. Nah. Asam, Pak ya? Ya. Rasa asam. Lumayan buat nambah tenaga mendaki Semeru lagi. Ayo, Pak. Ya, semangat. Setelah Cemoro Kandang, tempat berikutnya yang akan saya tuju adalah Kalimati, area perkemahan terakhir sebelum mencapai puncak Mahameru. Dari tempat ini, Gunung Semeru makin terlihat jelas. Akhirnya, saya sudah tiba di Kalimati. Di sini saya akan mendirikan tenda dan bersiap untuk mendaki puncak Mahameru nanti malam. Pendakian menuju puncak Mahameru memang harus dilakukan sejak malam, agar kita tiba di puncak saat fajar menyingsing. Sekarang sudah jam 12 malam, saatnya kami mencicil langkah untuk mencapai puncak Mahameru. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Pemuda Indonesia! Bisa! Let's go! Jalur pendakian terakhir ini lebih sulit karena pijakannya berupa pasir dan bebatuan. Udara dingin yang begitu menusuk menambah tantangan menuju puncak tertinggi Pulau Jawa ini. Akhirnya setelah 6 jam mendaki jalur berpasir Gunung Semeru, saya tiba di puncak Mahameru. Yeay! Para pendaki tak boleh berlama-lama berada di puncak Mahameru. Gas beracun karbon monoksida dari kawah Jonggring Saloko bisa saja mengancam mereka. Saya pun segera mengambil gambar secukupnya. Keindahan alam dari puncak Mahameru menyadarkan saya bahwa aktivitas pendakian selayaknya menjadi ajang mendekatkan diri dengan alam, sehingga timbul kesadaran untuk menjaga dan melestarikan kekayaannya. Terima kasih Semeru untuk pelajaran berharga dari atas ini. Wow, indah sekali. Di atas awan ya, benar-benar indah sekali. Tapi ingat kalau misalnya naik gunung jangan membuang sampah sembarangan. Jangan kalau habis makan diberesin lagi, habis kemah diberesin lagi. Jangan memetik tumbuhan yang ada di sana. Jadi apa namanya responsible traveler gitu ya, yang juga punya tanggung jawab dengan alam sekitar.